Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, model pembelajaran problem based learning, rekomendasi pembelajaran pertemuan pertama. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, temanya berbagai pekerjaan, kemudian subtema pekerjaan di sekitarku, kelas 4, semester 1, dengan materi pokok keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Kompetensi dasarnya, KI 3-nya 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Kemudian indikatornya 3.8.1, yang pertama mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kedua 3.8.2, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mengamati video dan PPT tentang keseimbangan alam, peserta didik mampu mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengamati video dan PPT tentang keseimbangan alam, peserta didik mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan. Model dan metode pembelajaran, yang pertama menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya problem based learning atau PBL, metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga demonstrasi, penugasan dan demonstrasi. Kemudian kegiatan pembelajarannya sesuai dengan langkah-langkah PBL. Yang pertama pembuka, kemudian penilaiannya ada penilaian sikap sosial, teknik penilaian observasi, kemudian bentuk instrumennya lembar observasi, kemudian penilaian kognitif ada teknik penilaian tes tertulis, bentuk instrumennya esai, kemudian keterampilan teknik penilaiannya observasi dan lembar observasi instrumen yang terlampir. Sampun, Bu. Baik, terima kasih. Dalam pembelajaran. Nah, sekarang untuk materi keseimbangan alam. Nah, keseimbangan alam itu contohnya yang seperti apa, Bu Eka? Keseimbangan alam ini contohnya misalnya alam-alam yang masih seimbang, Bu. Misalnya contoh pohon yang hutan yang masih pohon-pohonnya masih hijau, masih lebat, udaranya masih segar. Kemudian laut atau sungai yang belum penuh sampah, masih jernih. Kemudian tanah-tanah yang masih subur, tidak tandus, ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan alam yang seimbang. Kemudian untuk alam yang tidak seimbang, di sini misalnya sungai yang penuh dengan sampah, kemudian pohon-pohon yang gundul, kemudian banyak di perkotaan misalnya banyak terjadi polusi udara, seperti itu, Bu. Kira-kira dalam pembelajaran nanti bagaimana Bu Eka menyajikan keseimbangan alam itu kepada siswa? Pertama, video, Bu, melalui video pengamatan, anak-anak suruh mengamati video di mana video itu berisi tentang awalnya alam yang seimbang, kemudian karena banyak penebangan pohon, akhirnya hutannya menjadi gundul dan akhirnya menyebabkan banjir, dan banjir itu mengenai rumah-rumah warga sekitar. Nah, itu anak-anak harus mengamati video itu, kemudian setelah anak-anak mengamati video itu, guru bertanya, setelah guru bertanya, kemudian ada gambaran, kemudian baru ke PPT tentang itu keseimbangan alamnya, itu tentang materi nanti yang akan disampaikan di dalam PPT itu. Oke, berarti di video itu ditampilkan sebuah Ilustrasi. ilustrasi Iya, Bu. Iya. Atau diambil dari kejadian nyata. Iya. Kejadian nyata yang berarti kan tidak berupa animasi ya. Animasi atau bukan? Animasi, Bu, animasi. Bukan Iya. bukan kejadian nyata, misalnya proses pengerusakan hutan atau bencana alam dan lain-lain. Gimana?
Itu ya seperti itu, tapi di animasi, bentuknya animasi. Awalnya dari Kalau pohon-pohon. animasi itu kan bayangan saya seperti film kartun itu toh. Iya, iya Bu, seperti itu. Awalnya memang hutannya lebat, kemudian ada penebangan, tapi itu Hmm, kartun, ya. bentuk kartun. Iya. Eh, dari video yang disajikan kepada siswa, kira-kira siswanya nanti disuruh ngapain Eh, agar mereka paham? Pertama kan mengamati, setelah siswa mengamati kan dia bisa membandingkan, oh ini awalnya hutannya lebat, bagus, kemudian karena ditebang, akhirnya waktu hujan terus-menerus akhirnya terjadi banjir. Nah, banjir itu berdampak ke rumah-rumah warga, akhirnya jadi tenggelam. Nah, seperti itu siswa mengamati sendiri. Ya, nanti siswanya diminta apa setelah mereka bisa mengamati, terus Kemudian setelah mereka mengamati kan kemudian guru bertanya, itu kan setelah guru bertanya, kemudian guru memberikan penguatan melalui PPT itu. Nah, seperti ini keseimbangan alam itu. Kemudian setelah mengamati, setelah pemberian PPT tadi untuk materinya tadi, di dalam PPT juga terdapat eh, bahan-bahan apa, gambar-gambar tentang alam yang seimbang, alam yang tidak seimbang. Nanti setelah itu baru pembagian LKPD untuk didiskusikan bersama dengan teman-teman sekelompoknya. ya, sekarang manfaat dari video yang diberikan dengan PPT serta ketika siswa sudah bekerja menggunakan LKPD seperti apa? Nanti harapannya dengan pemberian video itu siswa kan mengamati, kemudian karena diberikan PPT itu siswa menjadi lebih paham kan. Setelah siswa mulai lebih paham, kita berikan masalah itu, apakah siswa dapat menyelesaikan masalah itu secara berkelompok, itu Bu. Ya, eh, ketika siswanya sudah diberi LKPD, apakah masih berkaitan dengan video yang sudah ditampilkan di awal tadi? Tidak, intinya ya di dalam LKPD itu ya masih ada alam yang seimbang. Contoh maksudnya anak-anak disuruh mengidentifikasi mana dari gambar-gambar ini yang termasuk alam yang seimbang dan alam yang tidak seimbang. Kemudian bagaimana upaya kita untuk melestarikan alam yang tidak seimbang itu, Bu, gitu. Nah, itu berarti kalau seperti itu kan eman-eman videonya Bu Eka nanti mubadir. Jadi dari video yang ditampilkan di awal kan itu Ya, Bu, di menampilkannya. awal. Dari video itu siswanya diminta untuk menyimak dulu, nonton dhisik videonya. Setelah video ditonton, itu adalah awal dari Bu Eka mengorientasi masalah. Masalahnya diberikan dari kasus pada video itu tadi. Bu Eka berikan di LKPD. Tidak kok video, wis terus di videonya sudah LKPD-nya nanti diberikan lagi di tidak. LKPD-nya itu bisa dilingkan kepada video yang diberikan di awal tadi. Kalian sudah menonton video yang disajikan di awal pembelajaran. Nah, di LKPD-nya ada petunjuknya seperti itu. Dari LKPD yang sudah kalian tonton itu tadi, coba berikan analisis terkait dengan secara liar, misalnya seperti itu. Kira-kira atau menurut Anda, menurut kamu, keseimbangan alam yang terjadi itu bagaimana prosesnya? Nah, siswanya kan jadi bisa menganalisis di sana. Itu adalah proses pengonstruksian pengetahuan yang akan dibangun sendiri oleh siswa. Gitu. Itu sudah bagian dari sintak terjadi. Tujuannya itu. Tujuan ketika siswa belajar di sekolah itu agar mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di sekolah ke dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, Bu. Dan secara tidak langsung nanti mereka akan paham.
proses terjadinya ketidakseimbangan alam itu seperti apa, dan proses mencari selesaiannya bagaimana. Ya. Terima kasih Bu Mariana. Dari paparan presentasi RPP Mariana tadi ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama kaitannya dengan metode pembelajarannya. Tadi Ibu menggunakan, saya dengar pendekatannya modelnya menggunakan PBL nih. Ibu. Pembelajaran basic learning. Coba jelaskan Bapak Bu, langkah-langkah PBL itu apa saja? Langkah-langkah PBL yang pertama itu orientasi peserta didik terhadap masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini diskusi, misalnya pada diskusi, membimbing diskusi. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau hasil diskusinya tadi tentang pemecahan masalah tadi. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke Bu, coba contohkan materi tadi yang Ibu ajarkan tentang keseimbangan alam. Contoh PBL-nya apa? Misalnya untuk orientasi peserta didik itu pertama guru menayangkan video. Setelah guru menayangkan video, guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang alam yang seimbang dan alam yang tidak seimbang. Setelah itu siswa menjawab. Setelah itu sebagai penguatan lagi, guru memberikan PPT tentang keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Itu untuk orientasi peserta didik terhadap masalah. Kemudian yang kedua, untuk mengorganisasikan peserta didik, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru membagikan LKPD tentang LKPD PBL kepada setiap kelompok untuk didiskusikan, yang berisi tentang alam. LKPD itu berisi tentang alam seimbang dan alam tidak seimbang. Kemudian tentang identifikasi tentang alam seimbang dan alam tidak seimbang. Kemudian yang ketiga, upaya untuk kelestarian sumber daya alam. Kemudian setelah mengorganisasikan peserta didik, kemudian membimbing diskusi kelompok. Jadi guru membimbing diskusi pemecahan masalah peserta didik sesuai dengan lembar kerja yang disediakan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi guru membantu peserta didik dalam mempresentasikan hasil karya tentang keseimbangan alam. Kemudian menganalisis. Oke Bu. Ya. Menganalisis yang terakhir ya, coba. Ya, menganalisis itu pertama guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertanya antar kelompok tentang keseimbangan alam. Kemudian setelah itu guru memberikan kesimpulan pemecahan masalah tentang keseimbangan alam tadi. Dan guru setelah itu guru memberikan evaluasi tentang keseimbangan alam tadi. Oke. Materi keseimbangan alam itu apa contohnya? Materi keseimbangan alam contohnya itu kan ada sumber daya alam yang seimbang dan tidak seimbang. Misalnya contoh sumber daya alam yang seimbang itu contohnya hutan yang masih hijau, kemudian pohon-pohonnya masih lebat, kemudian sungai yang masih jernih, kemudian laut yang ikannya masih melimpah, itu sumber daya alam yang seimbang. Kemudian sumber daya alam yang tidak seimbang, misalnya contohnya itu pada sungai yang penuh dengan sampah, kemudian pohon-pohon hutan yang gundul, kemudian banyak polusi udara, misalnya di perkotaan, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup. Oke, coba saya tanya ini kaitannya dengan tajwid. Ada bacaan di sini tanwin, syai'in qadir. Tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan qaf. Itu bacaannya apa? Ikhfa, Bu. Apa enggak? Selain idhar itu masih ada huruf biguna, idgham biguna, ada idgham bila guna, kemudian ada iklab. Ya.
Ini. Itu berarti semua coba saya tanya dulu. Huruf huruf iklab apa idgham biguna itu apa saja? Ya, wawu, mim, nun. Ya wow, no. Huruf idgham bila guna Lam, ro. lam ra. Huruf iklab Ba. sekarang dituliskan surat Fatihah saja. Fatihah 1 sampai 4. Nah, di muka Ibu. Lah, saya sebentar. Ya, tenang Ibu. Oke, terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Demikian untuk ujian komprehensif UI Karyana pada hari ini. Saya akhiri sebelum